Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas 3 kesalahan investor yang akan selalu bikin rugi dalam investasi. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research dan silahkan simak sampai akhir. Suku bunga acuan The Fed akan diturunkan, sehingga investor asing mulai memborong aset di Indonesia hingga 8 triliun rupiah. Ini adalah pemborongan aset yaitu di SBN dan juga saham. Sehingga kita melihat kemarin IHSG sempat naik all time high, begitupun juga dengan bursa saham di Asia dan di Amerika Serikat rata-rata sudah mulai menghijau dan juga mengalami kenaikan. Nah, tentu saja teman-teman viewers invest saham sudah tahu apa alasan kenapa market saham di berbagai negara termasuk IHSG itu rata-rata mengalami kenaikan. Ya, karena data dari makroekonomi di Amerika Serikat sudah mulai menunjukkan ke arah tanda-tanda pemangkasan suku bunga akan dilakukan dan juga akan terjadi soft landing ya guys ya, di mana tingkat inflasi perlahan-lahan sudah mulai turun dan berada di angka 2%-an, sehingga kita melihat pemangkasan suku bunga The Fed akan terjadi di bulan September nanti. Jadi teman-teman juga harus bersyukur guys ya, bahwa ketika kita ingatkan ke teman-teman bahwa sediakan cash untuk membeli saham-saham bagus di harga murah dan jangan terlalu banyak nyangkut di saham yang mungkin teman-teman melakukan kesalahan gitu guys ya. Dari 3 kesalahan ini, nah, maka teman-teman bisa untuk membeli saham bagus di harga murah ketika marketnya sudah mulai naik. Jadi saham-saham ini sudah mulai ada tanda bullish reversal. Kita sudah update ke teman-teman di beberapa video sebelumnya. Contohnya adalah Antam dan juga Telkom ya guys ya, yang mulai terlihat adanya pembalikan arah atau bullish reversal. Sehingga teman-teman yang belinya mungkin ya di beberapa hari sebelum naik, pasti ketika beli akan langsung naik. Nah, sebenarnya itu yang kita harapkan dalam berinvestasi. Gimana caranya kita beli saham besok langsung naik? Gimana caranya kita beli saham hold dalam kondisi floating profit, bukan dalam kondisi nyangkut dan juga bukan dalam kondisi yang floating loss seperti itu guys ya. Ini sebenarnya hal yang harus terus teman-teman praktekkan. Jadi jangan sekedar teori. Oh, teorinya makroekonomi bagus gitu ya, akan ada pemangkasan suku bunga, tapi teman-teman tidak punya cash untuk beli saham bagus yang sedang murah. Itu menurut saya sih sama aja teman-teman hanya menunggu floating loss-nya itu nanti BEP gitu ya. Mungkin teman-teman investor lain nanti akan floating profit ya 30%, 50% gitu ya di saham-saham yang sudah naik. Tapi ada juga banyak investor yang malah nyangkut ya karena melakukan 3 kesalahan ini ya guys ya, akan kita bahas juga di sini. Nah, jadi investor asing ini memang mencatatkan net buy saham 874 miliar ya guys ya saat IHSG mencapai rekor tertingginya. Jadi ada satu hal yang tidak bisa dimanipulasi, angkanya tidak akan bisa diotak-atik ya guys ya, bahkan oleh investor asing sekalipun atau oleh bandar besar sekalipun ya guys ya, yaitu adalah nilai transaksi. Itu tidak akan bisa diotak-atik karena itu adalah real time dan setiap orang itu bisa melihat guys ya jumlah transaksi yang sedang terjadi di market gitu ya. Nanti akan kita bahas lah lebih dalam lagi ya terkait dengan manipulasi aset ya, manipulasi atau penggelembungan aset ya, atau manipulasi dalam laporan keuangan itu bisa terjadi ya guys ya. Tapi manipulasi di money flow atau di aliran uang baik itu masuk ataupun inflow ataupun outflow itu tidak akan pernah terjadi. Nah, langsung saja kita akan bahas guys ya terkait dengan 3 kesalahan investor yang bisa menggenerate kerugian. Ya, jadi 3 kesalahan investor ini biasa dilakukan dan juga menghasilkan kerugian. Yang pertama adalah salah pilih saham. Ya, kemungkinan biasanya dia itu terkena hype ya. Jadi pandangan terhadap saham atau mungkin pemilihan sahamnya belum terlalu banyak, tapi ketika melihat saham hype, kadang menganggap bahwa saham tersebut itu bagus gitu guys ya. Jadi biasanya investor ini merugi ketika beli saham yang sedang hype tapi tidak tahu kapan harus exit dan kenapa harus exit gitu kan. Ada saham-saham yang secara fundamental itu sebenarnya jelek, tapi karena naik dan banyak dibicarakan oleh orang lain ya, banyak bagus-baguskan gitu guys ya oleh investor lain ataupun oleh media, maka saham tersebut biasanya juga akan naik meskipun fundamentalnya mungkin jelek gitu guys ya. Jadi ketika beli saham yang hype tanpa tahu harus keluar, kapan harus exit dan kenapa harus take profit gitu guys ya, maka biasanya akan terjadi kerugian, floating loss ataupun mungkin nyangkut ya dalam jangka waktu yang cukup panjang seperti itu. Lalu tidak mau belajar ya guys ya, biasanya sih orang-orang yang memang tidak mau menganalisa atau malas mungkin ya, malas menganalisa saham,
Lalu juga bisa saja kurang informasi ya karena malas juga ya cari informasi. Dan biasanya juga investornya denial ya terhadap nasihat-nasihat investasi dan juga fanatik terhadap saham tertentu. Jadi gini, misalkan ya teman-teman melihat sebuah saham, ya memang sahamnya bagus gitu ya. Oh, sahamnya bagus, lalu dia sudah naik misalkan 50%. Sementara sudah banyak investor yang beli di harga bawah, sudah profit 40%, 50%. Teman-teman baru masuk di atas, itu kan artinya teman-teman salah entry saham. Nah, ini sudah masuk ke poin kedua sebenarnya guys ya. Salah entry saham dan juga fanatik dengan saham tersebut. Dan juga tidak mau mencari saham lain yang masih lebih menarik, harganya belum naik tinggi, harganya masih murah, sedangkan teman-teman fanatik dengan saham-saham yang sudah terlanjur uptrend, sudah terlanjur dipucuk gitu guys ya. Sehingga salah memilih saham untuk dibeli juga akan menyebabkan kerugian di masa depan, ya minimal floating loss, ya terburuknya nyangkut gitu guys ya, bertahun-tahun bahkan bisa nyangkut. Banyak sekali investor yang nyangkut di GGRM, banyak sekali investor yang nyangkut di HMSP, ya karena tidak tahu gitu guys ya apa yang terjadi di perusahaan tersebut ya. GGRM-nya itu kenapa sih labanya turun gitu kan, GGRM kenapa sih harga sahamnya turun, dan dia asal masuk ya tanpa tidak tahu bahwa ketika ada technical rebound seharusnya mereka take profit. Ya, misalkan ada yang nyangkut di GGRM beli di harga bawah tapi dia mengalami technical rebound. Ya, oh udah cuan nih 5%. Oh, saya yakin bakal cuan 50% nih karena absennya tinggi. Tapi dia tidak tahu bahwa GGRM itu terbebani oleh cukai sehingga labanya terus turun dan tidak ada apresiasi dari investor besar, sehingga ketika dia beli cuan 5%, cuan 10%, tidak di take profit, maka biasanya ketika harga turun dia bingung. Wah, kenapa kok kemarin saya cuan ya 5%, 10%, tapi kok sekarang malah minus? Ya udahlah saya hold. Nah, pada akhirnya dia akan nyangkut lebih dalam lagi, seperti itu. Lalu poin kedua adalah salah entry saham guys ya. Nah, salah entry saham ini biasanya sih beli saham tanpa tahu valuasinya, tanpa tahu teknikalnya, tanpa belajar money flow-nya, tanpa tahu momentumnya. Minimal ya teman-teman lihat dulu seasonality lah ya. Kenapa kok di bulan Mei saham perbankan itu biasanya turun, dan kenapa di bulan Juli biasanya saham big banks itu naik lagi. Dan kenapa sih di awal tahun saham-saham yang rutin bagi dividen itu naik. Nah, itu kan sebenarnya pelajaran momentum ya guys ya di saham. Teman-teman juga harus paham ya. Jadi, teman-teman kalau misalkan memang tidak ingin salah entry saham, harus banyak belajar. Baik itu belajar terkait dengan valuasi saham, technical saham, money flow, dan juga momentumnya. Dan biasanya juga investor yang merasa ya salah entry saham, biasanya itu asal masuk, asal beli. Misalkan di YouTube teman-teman melihat ada rekomendasi saham atau ada yang menganalisa saham bagus. Oh, menurut saya ini saham bagus, padahal harga sahamnya udah naik 20%. Padahal harga sahamnya udah naik 30% gitu guys ya. Jadi kata investor ini bagus, tapi harganya udah naik 30%. Sementara banyak investor yang udah beli di bawah, lalu teman-teman tiba-tiba entry nih gara-gara dengar ya kata dia, oh sahamnya bagus gitu kan. Yang memang bagus, udah naik 30%, udah naik 40%. Ketika banyak investor besar yang take profit dengan nominal uang yang besar gitu guys ya, mereka take profit uangnya, nah, maka harga sahamnya berpotensi akan turun karena jika distribusinya besar, kecenderungan investor itu akan buang barang juga, akan ikut buang barang ya, karena potensi kenaikan atau capital gain-nya juga pastinya akan menurun kalau telat take profit, seperti itu. Jadi teman-teman hati-hati ya, harus hati-hati dengan rekomendasi saham yang kalau dilihat secara pergerakan saham ternyata udah naik tinggi gitu ya, udah naik di atas 20%, di atas 30%, itu harus hati-hati ya guys ya. Jadi teman-teman juga harus banyak belajar ya terkait dengan valuasi, teknikal, money flow, dan juga momentum. Ya karena tidak semua investor itu tidak tahu teknikal. Ya ada juga investor besar yang tahu teknikalnya, ya tahu money flow-nya, tahu momentumnya. Jadi ketika momentumnya sudah habis, ya udah mereka biasanya take profit, atau ada sentimen negatif, ya udah mereka biasanya take profit juga, seperti itu guys ya. Jadi hindari asal masuk, asal beli sebuah saham, itu teman-teman harus menghindari. Lalu yang ketiga adalah salah strategi di saham. Gini guys ya, kalau misal teman-teman ingin menerapkan sebuah strategi, kira-kira strategi apa yang cocok untuk teman-teman jika teman-teman sudah bisa profit
konsisten dengan metode tersebut, baik itu metode dividend investing atau value investing ya guys ya, atau momentum investing, karena di bursa saham itu banyak sekali ya tipe-tipe investor dan juga trader. Ya ada dividend investor, ada value investor ya, ada momentum investor dan juga ada scalper ya guys ya, seperti itu. Nah jadi jika teman-teman sudah mempunyai ya teknik yang bisa membuat teman-teman cuan konsisten, ya udah teman-teman pakai itu terus ya, pakai terus metode itu dan jangan teman-teman ibaratnya menggunakan metode yang tidak sesuai, tidak cocok dengan style investasinya masing-masing ya. Untuk dividen investor, pasti orang-orang yang suka dengan dividen, dia tidak mau ribet gitu guys ya. Inginnya invest, setiap bulan invest dan terima dividen. Wis, seperti itu aja gitu ya. Kalau value investor itu sudah berbeda guys gayanya. Meskipun sama-sama investing ya, value investor itu udah berbeda guys. Value investor ini contohnya seperti Pak Lo Keng Hong lah. Kalau di Indonesia paling dekat itu Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong atau Pak LKH sudah pernah ditanya guys ya di sebuah seminar, Pak Lo Keng Hong apakah lebih suka keuntungan dari dividen atau dari capital gain? Dengan tegas Pak Lo Keng Hong mengatakan bahwa saya suka capital gain. Saya adalah capital gain approach. Tapi beliau juga ternyata suka beli saham yang valuasinya murah. Jadi beliau itu adalah value investor, tapi ketika valuasinya sudah mahal, dia itu ambil capital gain-nya, dia itu jual gitu guys ya. Jadi ada fase beli, ada fase jual. Fase beli Pak Lo Keng Hong ketika valuasi sebuah saham itu masih murah, dan fase Pak Lo Keng Hong jual saham itu ketika labanya turun dan juga ketika valuasinya sudah mahal, harga sahamnya udah naik tinggi. Jadi sebenarnya Pak Lo Keng Hong itu adalah value investor dan beliau juga melakukan trades atau jual beli gitu guys ya. Trades itu jual beli, trading itu sebenarnya jual beli ya. Sedangkan investing ya udah invest aja gitu ya. Ibaratnya tanpa memang kita tidak mau take profit ya. Kita hanya ingin ya ambil dividennya aja ya, sebagai cash flow setiap tahun kita dapat dividen seperti itu. Itu yang saya pahami ya. Jadi ada beberapa investor yang memang suka dengan capital gain dan mereka juga melakukan jual beli meskipun time frame-nya itu panjang ya, hanya dalam masalah time frame aja sebenarnya. Lalu ada juga momentum investor guys. Momentum investor ini biasanya investasi atau investor ya yang melakukan investasi itu dengan momentum tertentu gitu ya. Misalkan saat ini kan sebentar lagi akan dilakukan pemangkasan suku bunga. Maka ketika momentumnya sudah bagus, momentum investor ini akan masuk dengan uang yang besar. Dia akan masuk dengan uang yang nominalnya juga besar gitu guys ya. Bahkan mungkin bisa dana daruratnya itu dimasukin ke saham dulu gitu guys ya. Tapi kalau misalkan momentumnya sudah mulai turun ya, sudah terlihat ada outflow gitu ya, maka momentum investor ini dia akan cabut dan akan pindah ke obligasi. Nah ini biasanya saya lihat di investor asing ya guys ya, atau mungkin ya investor besar lah yang suka ibaratnya terlihat ada outflow, terlihat ada inflow, itu langsung bereaksi dan biasanya akan pindah-pindah ya dari saham obligasi, dari obligasi nanti pindah lagi ke saham seperti itu. Lalu ada beberapa tipe trader ya guys ya, seperti scalper, day trade dan juga swing trade. Jadi tipe-tipe trader ini teman-teman juga harus pelajari ya, bagaimana sih cara menjadi scalper, bagaimana cara menjadi day trade, bagaimana kita untuk melakukan swing. Nah, sekiranya ada satu metode yang membuat teman-teman cuan konsisten, maka ambil ya, maka gunakan metode itu untuk cuan di market. Karena mau invest 1 tahun, mau invest 10 tahun di market, tujuan kita itu adalah cuan. Ya guys ya, tujuan kita adalah cuan konsisten. Bukan invest boncos, bukan invest nyangkut gitu kan. Jadi beli saham bagus itu di harga murah guys ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Ya jadi kalau misalkan teman-teman ya, jika kamu tidak beli ADRO di 2.300, maka kamu tidak akan profit di ADRO di harga 3.200. Sehingga ADRO dari harga bottomingnya sudah naik 41%. Begitupun di saham Pegas, jika kamu tidak berani beli Pegas di harga 1.100 ya guys ya, maka kamu tidak akan profit di harga 1.600 di saham Pegas. Lalu ada juga contohnya saham BBRI. Jika kamu tidak berani beli saham BBRI di harga 4.100 atau di harga 4.000-an, maka kamu tidak akan merasakan profit di harga 6.500, bahkan bisa all time high kembali dengan upside 57% guys ya.
Dan juga ada saham Astra International yang juga kalau misalkan teman-teman tidak berani beli Astra International di 4.300-an atau di 4.000-an, maka teman-teman tidak akan merasakan profit ketika Astra International naik sampai 7.000. Dan begitupun juga dengan saham Goto guys ya. Jika kamu tidak beli saham Goto di 50, maka kamu ya gak bakal bisa jual di 54 guys ya. Karena kan ini naik di 54 guys ya. Dari 50 ke 54 ya, cuan 7% ya. Congrats untuk teman-teman yang udah cuan di saham Goto 7% yang udah take profit. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum.